Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, para kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada kesempatan yang amat sangat baik ini, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kita taufik, memberi kita hidayah, memberi kita maunah, sehingga sampai saat ini kita masih diberi taufik, hidayah, maunah, diberi kesehatan, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih diberi ketenangan dohiron wa batinan bersama keluarga-keluarga kita masing-masing dan semua orang-orang dekat kita, semua keturunan-keturunan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, selamat berjumpa kembali dengan saya Al-Fakir Muhammad Idris. Pada kesempatan yang amat sangat baik ini, saya akan sedikit membahas tentang seorang wanita atau anak perempuan yang tidak tahu siapa itu walinya, siapa itu bapak nasabnya. Kemudian anak perempuan itu mau nikah, mau melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki. Itu bagaimana seharusnya menurut Islam, bagaimana seharusnya aturannya menurut agama kita, agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang budiman, kita tahu bahwa dalam Islam itu tidak mengenal yang namanya anak haram. Jadi dalam Islam itu tidak ada istilah anak haram, anak haram. Baik anak itu laki-laki, lebih-lebih anak itu perempuan. Dalam Islam itu tidak mengenal, kata orang rumah saya itu anak jadah. Apa yang dimaksud anak jadah? Anak jadah yaitu anak yang tidak diketahui siapa itu bapaknya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya saya juga nggak tahu begitu. Mungkin karena sering berhubungan dengan seorang laki-laki si perempuan itu, sehingga perempuan itu hamil, kemudian melahirkan seorang anak, baik laki-laki, lebih-lebih seorang perempuan, anak seorang perempuan. Itu kan yang jelas si anak itu tidak akan pernah tahu siapa bapaknya, gitu. Para pemirsa yang sangat saya hormati, yang budiman, berbicara tentang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, setiap anak yang lahir itu dalam keadaan suci. Sekalipun misalnya anak itu hasil dari perselingkuhan seorang perempuan dengan seorang laki-laki, atau ada dosa di antara keduanya, di antara kedua bapak dan ibunya itu mempunyai dosa sehingga melahirkan seorang anak itu, maka anak itu lepas dari tanggung jawab. Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Yang maknanya
Setiap bayi yang dilahirkan, entah bayi itu seorang perempuan atau seorang laki-laki, itu yuladu alal fitrah. Bayi itu dilahirkan dalam keadaan suci. Seumpama bayi itu ada kaitan dengan dosa yang pernah diperbuat oleh ayah dan ibunya, maka Nabi meneruskan dalam hadisnya, dalam sabdanya, fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah, yaitu bapak dan ibunya yang memiliki perbuatan-perbuatan seperti itu yang menanggung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak itu lahir dalam keadaan suci. Anak siapapun itu lahir dalam keadaan suci. Sekarang kalau kita berbicara mengenai seorang wali nikah dari anak perempuan, kita tahu bahwa yang namanya pernikahan itu baru dianggap sah. Baru dianggap sah kalau syaratnya sudah cukup. Salah satu syarat yang harus ada pada waktu pernikahan antara seorang perempuan dan laki-laki itu adalah adanya wali dari perempuan itu. Andai kata si perempuan itu tidak punya wali misalnya, tidak punya wali, tidak punya orang tua, tidak punya wali, maka nikahnya itu tidak akan sah. Dia menikah dengan seorang laki-laki itu tidak akan sah. Rasul pernah bersabda dalam sebuah hadis, la yasihun nikah illa biwaliyin wa syahidaini adlin. Yang artinya nikah itu baru dianggap sah illa biwaliyin, kecuali harus pakai satu orang wali. Jadi harus ada wali nikah. Wa syahidaini adlin, dan dua orang saksi yang adil. Dua orang saksi yang bisa dipercaya, yang benar-benar dipercaya. Saksi yang benar-benar konkret kalau istilah zamannya sekarang. Jadi saksi paling sedikit itu ada dua orang saksi. Saksi yang bisa dimintai pertanggungan jawab. Karena kesaksian dari mereka berdua itu juga perlu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa seorang wali, maka nikah seorang perempuan dengan seorang laki-laki itu tidak akan sah. Para pemirsa yang sangat saya hormati, seumpama seorang perempuan sekarang itu tidak mempunyai wali, maka secara aturan agama Islam itu ada dua pandangan, ada dua hal tentang ketidakadaan wali dari seorang perempuan itu. Menurut agama Islam itu ada dua macam. Itu menurut hemat saya, menurut pandangan saya ya. Kalau ditinjau dari hukum syara, ketidakadaan wali dari seorang perempuan itu disebabkan karena ada dua hal. Yang pertama itu ketidakadaan secara murni. Ya. Jadi perlu para pemirsa ketahui bahwa ketiadaan wali dari seorang perempuan itu dibagi dua. Yang pertama ketiadaan wali secara murni. Yang pertama. Kemudian yang kedua ketiadaan wali secara syar'i. Jadi yang pertama itu ketiadaan wali secara murni. Kemudian yang kedua menurut pandangan Islam itu ketiadaan wali secara syar'i. Apa itu beda? Tidak adanya wali secara murni dan tidak adanya wali secara syar'i, secara syariat agama Islam, apa itu beda? Ya jelas beda. Saya mau memberi contoh kepada para hadirin, kepada pemirsa sekalian yang budiman. Seorang wanita yang tidak mempunyai wali secara murni, contohnya begini, ada seorang perempuan yang wali nasabnya itu memang sudah tidak ada. Perempuan itu sudah tidak mempunyai ayah. Entah ayahnya itu wafat kek, entah ayahnya itu ada di mana-mana yang tidak ketahuan ujung pangkalnya, di mana tempatnya si perempuan, si anak itu tidak tahu. Wanita itu, perempuan itu memang tidak mempunyai ayah. Ayahnya enggak ada. Atau misalnya dia tidak mempunyai paman. Tidak mempunyai paman, tidak mempunyai saudara laki-laki dari ayahnya. Itu. Atau si perempuan itu tidak mempunyai saudara laki-laki.
yang seayah dan seibu atau seayah. Yang satu ayah maksudnya. Perempuan itu memang tidak mempunyai saudara kandung, ya, saudara kandung yang seayah. Itu. Atau perempuan itu memang tidak mempunyai kakek, kakeknya sudah nggak ada. Kakek sudah nggak ada. Atau saudara sepupunya sudah tidak ada. Nah, pada waktu wali nasab dari perempuan itu tidak ada secara seperti itu, jadi ayahnya sudah tidak ada, saudara laki-lakinya yang seayah dan seibu atau seayah tidak ada, kemudian paman atau saudara dari ayah kandungnya itu, saudara laki-laki dari ayah kandungnya sudah tidak ada, atau kakek, ya, kakek dari ayahnya sudah tidak ada, atau saudara sepupunya sudah tidak ada total misalnya, itu yang dimaksud oleh agama Islam disebut ketiadaan secara murni. Jadi memang murni tidak ada. Jadi si wanita itu memang tidak mempunyai wali nasab secara murni. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu ketiadaan wali nasab itu secara syar'i. Itu beda. Kalau yang pertama itu secara murni, kalau yang kedua ini secara syar'i. Ketiadaan wali nasab itu secara syar'i yang nomor dua. Contohnya begini. Perempuan itu sudah tidak mempunyai ayah. Nah, sudah tidak mempunyai kakek. Sudah tidak mempunyai paman dari ayah. Si perempuan itu cuma punya satu saudara kandung yang satu ayah, satu ibu, atau cuma satu ayah. Punya saudara kandung. Hanya satu-satunya saudara kandungnya itu yang bisa untuk menjadi wali nasab. Cuma kebetulan saudara kandungnya itu masih belum balik. Artinya masih belum dewasa. Nah, para pemirsa pasti tahu salah satu syarat untuk menjadi wali itu harus balik. Andai kata perempuan itu memang punya saudara, punya wali nasab dari saudara laki-laki, yaitu saudara seayah dan seibu atau saudara seayah tok misalnya, satu-satunya itu yang perempuan itu punya. Wali nasab yang lain sudah tidak ada. Hanya punya saudara kandung yang seayah, seibu atau seayah. Tapi saudara laki-lakinya yang sekandung, sebab kumpul bapak, kumpul ibu atau cuma kumpul bapak itu masih belum balik. Itu juga tidak bisa untuk menjadi wali secara nasab. Nah, itu namanya walinya ada, wali nasabnya ada, tapi karena wali nasab itu tidak memungkinkan, tidak cukup syaratnya untuk menjadi wali nasab, akhirnya itu ditiadakan. Itu namanya ketiadaan wali nasab secara syar'i. Bagaimana seorang perempuan jika terjadi seperti itu? Atau memang tidak punya wali sekali, sama sekali secara syar'i. Misalnya si perempuan itu tidak ketahuan anaknya siapa misalnya. Bapaknya itu siapa tidak ketahuan. Kalau sudah bapaknya tidak ketahuan, pasti kakeknya juga tidak ketahuan. Saudaranya tidak ketahuan, pamannya tidak ketahuan. Karena awalnya, pokoknya ayahnya sudah tidak ketahuan. Atau ada, tapi tidak tahu keberadaannya itu di mana. Dia masih punya ayah. Dia masih punya saudara laki-laki, punya kakek, punya paman misalnya. Tapi mereka semua itu tidak ada yang dekat dengan perempuan itu, tidak ketahuan, tidak punya nomor HP-nya, tidak ketahuan di mana tempat yang mereka dari wali nasab itu yang ditempati, tidak tahu. Itu namanya ketiadaan secara syar'i. Pada waktu seperti itu, andai kata seorang perempuan sudah tidak mempunyai wali nasab, baik secara murni atau secara syar'i, kemudian siapa yang berhak untuk menjadi wali? Pada waktu si perempuan, seorang wanita itu ingin melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki pilihannya, maka yang berhak menjadi wali adalah hakim. Menjadi
Yang berhak menjadi wali dari si perempuan itu, kalau sudah tidak ada wali nasab, itu wali hakim namanya. Siapa itu wali hakim? Wali hakim adalah seseorang yang ditunjuk langsung oleh pemerintah, ya, untuk menjadi wali dari anak perempuan itu. Dalam artian ditunjuk oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam hal ini paling tidak ya ditunjuk oleh kantor urusan agama setempat, KUA setempat. Itu namanya wali hakim. Maka orang yang ditunjuk itu namanya wali hakim. Itu berhak juga untuk menikahkan si perempuan yang sudah tidak ada wali nasabnya sama sekali, baik ketiadaan wali nasab itu secara murni atau secara syar'i. Jadi hakim itu yang bertindak menjadi wali, baik itu naib atau penghulu, itu tidak apa-apa, boleh itu. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, fa inna sultana waliyun man la waliyalahu. Jadi hakim itu, jadi atau orang yang ditunjuk untuk menjadi hakim itu ya, itu adalah menjadi wali man la waliyalahu, bagi perempuan yang sudah tidak mempunyai wali, baik wali nasab ya secara murni atau wali nasab secara syar'i. Ketiadaan wali itu secara murni, ketiadaan wali nasab itu secara murni atau ketiadaan wali nasab itu secara syar'i, maka yang bertindak sebagai wali dari si perempuan itu adalah hakim atau sultan atau hakim. Itu namanya wali hakim. Dengan syarat ia harus mendapat persetujuan dari calon suami itu. Jadi seorang istri itu, calon istri itu harus bilang, harus rembukan dengan calon suaminya bahwa dia memang sudah tidak mempunyai wali nasab yang bisa menjadi wali pada waktu akad nikah. Harus jujur, harus terbuka terhadap, kalau boleh dikatakan tunangan, terhadap tunangannya itu, bahwa yang akan menjadi wali itu karena sudah tidak ada wali nasab secara syar'i dan secara murni, itu yang akan bertindak menjadi wali adalah wali hakim. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa inna sultana waliyun man la waliyalahu. Jadi sultan atau hakim itu bisa menjadi wali bagi perempuan yang sudah tidak mempunyai wali nasab sama sekali, baik ketiadaan wali nasab itu secara murni atau secara syar'i. Sekarang, bagaimana seandainya apabila seorang perempuan itu sudah tidak mempunyai wali nasab? Ini pertanyaan yang kedua, masalah yang kedua sekarang. Perempuan itu sudah tidak mempunyai wali nasab. Yang saya sebut tadi, sudah tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai paman, tidak mempunyai saudara laki-laki, tidak mempunyai kakek, tidak mempunyai saudara sepupu ya, yang dari ayah. Baik ketiadaan itu secara murni yang saya sebut tadi atau ketiadaan secara syar'i. Perempuan itu sudah tidak mempunyai wali nasab. Dan wali hakimnya juga tidak ada. Ya. Wali hakim, orang yang ditunjuk oleh pemerintah sudah tidak ada. Tidak adanya itu misalnya dengan alasan yang dibolehkan oleh syarak. Contohnya begini, seorang hakim itu tidak mau menikahkan karena di luar daerah kerjanya misalnya. Misalnya di kabupaten lain misalnya. Maka wali hakim yang ada di kabupaten tempat si perempuan itu kan tidak berhak. Nah, atau wali hakimnya itu sedang berhalangan hadir atau pergi berjalanan jauh yang diperbolehkan oleh agama si wali hakim itu, atau memang di luar wilayah kerjanya, sehingga wali hakim yang dimaksud itu tidak mau untuk menikahkan si perempuan dengan si laki-laki ini. Misalnya perempuan yang sudah tidak mempunyai wali nasab dan sudah tidak mempunyai wali hakim, ya, orang yang ditunjuk oleh Kementerian Agama atau pemerintah Republik Indonesia untuk menikahkan perempuan itu, maka perempuan itu boleh dengan syarat rembukan dulu dengan calon suaminya, boleh memilih salah seorang laki-laki, ya, salah seorang laki-laki, tapi syaratnya harus mujtahid. Jadi bukan sembarangan laki-laki,
Jadi harus memilih seseorang yang benar-benar mujtahid, dalam artian yang benar-benar ahli fikih. Maka perempuan itu boleh menyuruh atau meminta terhadap seorang mujtahid, laki-laki mujtahid, untuk menikahkan dirinya, karena dirinya sudah tidak mempunyai wali nasab, ya, wali secara nasab, dan sudah tidak ada wali hakim yang bisa misalnya untuk menikahkan dia dengan alasan yang diperbolehkan oleh syariat agama Islam misalnya. Maka si perempuan itu bisa mengangkat seseorang yang benar-benar mujtahid, dalam artian yang benar-benar orang itu ahli fikih. Jadi tidak sembarangan orang yang diangkat, tidak sembarangan orang yang diangkat. Boleh mengangkat seseorang untuk menikahkan dirinya dengan laki-laki itu namanya wali tahkim atau muhakkam. Jadi ini berdasarkan sebuah fatwa dari Imam Zakaria Al-Ansori, ya, dalam kitab Isnal Matolib juz 3. Syekh Al-Imam Zakaria Al-Ansori itu berfatwa demikian, fa in udimal waliyu wal hakim, apabila wali nasab dari perempuan itu, ya, wal hakim dan wali hakim dari perempuan itu udima, itu tidak ada secara murni atau secara syar'i, atau wali hakimnya tidak ada misalnya berhalangan untuk hadir. Pokok kedua hakim itu kedua wali itu sudah tidak ada, baik wali nasab atau wali hakim. Fa in udimal waliyu wal hakim, apabila wali dari wali nasab dari perempuan itu sudah tidak ada, atau wali hakim sudah tidak ada, tapi tidak adanya itu udima ma'an, tidak adanya itu secara bersamaan, secara barengan begitu. Wali nikahnya wali nasabnya tidak ada, di saat seperti itu wali hakimnya juga tidak ada, itu namanya bersamaan. Apabila wali nasabnya sudah tidak ada dan wali hakimnya sudah tidak ada, tidak adanya itu udima'an, itu bersamaan pada dalam kurun waktu yang bersamaan, kama sarraha fir raudhah, seperti yang diterangkan dalam kitab Raudatul Talibin, ya. Maka fawallat ma'a khatibaha amaraha rajulan mujtahidan liyuzawwijaha minhu, itu. Maka boleh perempuan itu dengan tunangannya itu, dengan calon suaminya itu, mengangkat atau menyuruh seorang laki-laki, ya, rajulan mujtahidan, seorang laki-laki tapi dengan syarat mujtahidan, orang yang benar-benar faham terhadap ilmu agama. Untuk apa? Liyuzawwijaha minhu, untuk mengawinkan dirinya dengan laki-laki. Itu boleh selama tidak ada wali nasab, selama tidak ada wali hakim. Kenapa Imam Zakaria Al-Ansori itu berfatwa boleh? Li'annahu muhakkamun, karena wali tahkim itu muhakkam. Jadi orang yang laki-laki yang sudah mujtahid, yang sudah diperintah oleh perempuan itu termasuk wali tahkim, atau dalam istilahnya muhakkam. Li'annahu muhakkamun, karena laki-laki yang sudah mendapat mandat atau mendapat perintah itu adalah muhakkam, wali tahkim. Wal muhakkamu kal hakim, adapun muhakkam atau wali tahkim itu kal hakim, itu hukumnya dalam syariat agama Islam itu sama dengan hakim. Jadi kesimpulan dari yang saya jelaskan pada sore hari ini, apabila seorang perempuan itu mau menikah, kemudian si perempuan itu tidak mempunyai wali sama sekali, misalnya wali nasabnya tidak ada, ya, baik ketiadaannya itu secara murni atau secara syar'i, maka yang menjadi wali dari perempuan itu adalah sultan atau hakim. Itu berdasarkan sabda Rasulullah, fa inna sultana waliyun man la waliyalahu. Jadi hakim itu boleh untuk menikahkan si perempuan itu. Kemudian masalah yang kedua, apabila, ya, seorang perempuan itu sudah tidak mempunyai wali nasab dan wali hakim, dengan syarat tidak adanya itu udima'an, bersamaan, wali nasabnya tidak ada, wali hakimnya tidak ada, seperti yang diterangkan dalam kitab
Raudhatut Thalibin, maka boleh ya perempuan itu ya fawallat ma'a khatibaha amaraha rajulan mujtahidan liyuzawwijaha minhu, maka boleh perempuan itu mengangkat seorang laki-laki mujtahid untuk menikahkan dirinya dengan laki-laki itu. Dan orang itu disebut wali tahkim namanya, atau dalam istilah agama disebut muhakkam. Itu boleh menurut Al-Imam Zakaria Al-Ansari, karena hukum dari muhakkam wal muhakkam kal hakim. Adapun hukum dari wali tahkim itu sama dengan hakim. Tapi apabila ada wali hakim, jadi seyogianya itu tidak usah pakai wali tahkim, tidak usah pakai muhakkam, harus pakai wali hakim. Karena kenapa? Karena kita ini adalah rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, yang semuanya itu diatur oleh undang-undang. Di negara kita itu ada undang-undang pernikahan, ya, ada undang-undang pernikahan. Kalau kita itu menikah di hadapan penghulu di kantor urusan agama setempat, itu kan dicatat. Artinya tidak ilegal, dicatat. Karena kalau pernikahan yang tidak pakai wali hakim, ya, yang tidak dicatat, itu resikonya itu akan gampang mudah muncul begitu. Ketidakbaikannya ke belakang itu akan mudah muncul. Contohnya misalnya kalau orang itu nikahnya itu tidak dicatat di kantor urusan agama setempat. Misalnya kalau mau dia itu mau mengurus nafkah atau warisan, itu tidak bisa karena tidak ada catatan di kantor urusan agama setempat. Atau misalnya seorang ayah dan ibunya itu mau cerai ke pengadilan agama, yang jelas tidak bisa. Kenapa? Karena nikahnya sudah tidak dicatat. Atau si anak itu mau mengurus kartu penduduk misalnya, itu juga tidak bisa karena tidak tercatat di kantor urusan agama setempat. Oleh karena itu mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga-keluarga kita itu bisa melangsungkan pernikahan seperti yang telah disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian penjelasan saya sedikit. Mungkin ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini sebatas pengetahuan atau ilmu yang saya punya tentang masalah perempuan yang tidak mempunyai wali nikah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.